Oke, selamat datang di video kali ini kita akan belajar tentang Introduction Unity. Oke, kita akan menguasai Unity terlebih dahulu dan ya ini adalah bentuk tampilan yang akan menjadi tugas kalian nantinya. Sebelum kita lanjut ke tugas ini, kita akan jelasin dulu Unity. Nah, dalam membuat Unity, kembali lagi kita buka dulu Unity Hub. Oke, Unity Hub kalian, silahkan Unity Hub dibuka. Unity Hub. Nanti ketika kalian buka, nanti hasilnya seperti ini. Nah, untuk memulai project bagaimana caranya? Kalian lari ke new project. Lalu pilih yang 2D ya. Kita kali ini cuma belajar 2D, kita nggak sampai 3D. Lalu kasih nama projectnya, saya buat pakai nama kalian aja. Misalnya, oke. Baru project misalnya. Ini misal. Lalu kasih locationnya. Kalau kalian punya folder sendiri silakan. Tapi saya buat di sini adalah default dulu. Oke, lanjut setelah kalian selesai, nanti akan bentuk tampilan dari user interface dari Unity-nya akan seperti ini. Nah, di sini kalian akan mulai mempelajari user interface-nya. Yang pertama kita lari di hierarki. Hierarki itu apa? Singkat aja ya. Hierarki itu untuk bagian dari objek-objek yang kalian tambahkan ke programming kalian. Nah, misalnya ini kamera ya. Jadi sini udah ada kamera untuk tampilan di game nantinya. Nah, misalnya kita tambahin objek baru, dia bisa muncul sini. Lalu di sampingnya ada yang namanya inspektor. Inspektor itu apa? Inspektor untuk melihat detail-detail dari setiap objek yang kita sorot. Misalnya nih kita buat objek baru nih, ini karena kamera tadi ya, kita gunakan sprite kita gunakan square aja. Nah, itu akan muncul sini, baik dari transform. Selain itu juga kalian bisa langsung edit ya, bagian rotation ataupun scale bisa diatur dari transform juga. Kalian juga bisa lihat detail lain seperti warna lain sebagainya, dia bentuk square atau apa, itu bisa dilihat di sini. Ataupun menambahkan objek komponen lain juga bisa dilakukan di inspector. Lalu di sini ada yang namanya scene dan ada game. Nah, untuk scene itu fungsinya adalah untuk tempat lokasi kalian ya kerja untuk programmingnya. Semua objek yang kalian atur dilakukan di scene. Sedangkan game itu hanyalah bentuk hasil jadi dari apa yang setelah kalian lakukan. Ini kan hasil yang kita kerjain, dan bentukannya seperti apa sih kalau di render? Ya cuma seperti ini. Jadi semua dilakukan di scene dan hasil rendernya di sini. Dan di sini ada tools yang untuk membantu kalian, dari yang namanya view tool, ada yang move tool, rotate tool, drag tool, dan ada yang namanya transform tool. Nah, kalau kali ini saya langsung jelasin aja. Untuk move tool, kalian bisa klik view. Untuk view tool, kalian bisa klik ataupun kalian bisa gunakan shortcut. Ingat aja QWERTY. Jadi Q itu adalah view tool. Nah, untuk memindahkan sudut pandang kita ya. Lalu W untuk move tool. Lalu I untuk bagian rotate. Lalu bagian ini apa sih namanya nih? Select scale tool, kita gunakan R terhadap sumbu X dan Y ya pilihannya. Lalu ada yang rect tool, gunakan T. Nah, ini lebih bebas. Dan transform tool ini lebih bebas lagi. Dia bisa lakukan rotate, bisa move, bisa juga scale. Itu untuk bagian tools. Lalu di bawahnya ada project. Nah, project ini adalah bentuk-bentuk dari file yang kita butuhkan ataupun file yang sudah kita save. Misalnya kita punya aset, itu biasanya muncul di project tool, ataupun kalau kita save file kita juga bisa muncul di sini, sample scene. Oke. Lalu sampingnya ada konsol. Konsol ini untuk bagian dari scripting. Misalnya kita ada programming pakai C#. Nah, kalau dia error, dia akan muncul di konsol. Ataupun kalau dia sukses juga akan dijelasin di konsol. Oke, itu aja singkatnya untuk bagian dari user interface yang akan kita pelajari di Unity. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian tugas. Sebentar. Ya. Oke, tapi sebelumnya, nah saya jelasin dulu nih, apa sih sprites? Nah, tadi kan kalian sempat lihat ya, ada sprite ya. Gimana sih sprite itu? Yaitu ketika kita menambahkan yang namanya objek. Nah, sprite itu apa? Nah, sprite is a 2D graphic object obtained from a bitmap image. Jadi secara singkatnya, sprite itu adalah 2D graphic object yang diambil berdasarkan bitmap image. Jadi kalau misalnya kalian sering lihat gambar-gambar ataupun game yang grafiknya kayak ada petak-petak itu adalah bitmap image ya, yang terbuat dari kotak-kotak. Nah, di sini kotaknya terdiri dari berapa? Ini terdiri dari 11 kotak dari samping dan 10 kotak dari atas ke bawah. Itu yang namanya bitmap image. Nah,
Itu singkatnya. Lalu oke, tugas kalian adalah make a pretend platformer. Jadi silakan kalian buat suatu pretend platformer, terserah kalian mau buat apa. Kalau di sini saya akan membuat seperti bus yang sedang membawa siswa. Dan kenapa sih saya buat tugas ini? Ya, kembali lagi, using the only basic for sprites. Jadi saya ingin memacu kalian untuk memahami, kalian paham nggak menggunakan basic sprites? Karena itu dasar dari untuk melakukan Unity. Lalu create a pretend platformer level. Dan ada catatan, this is just for fun, okay? This is just for fun. We won't be using it in a game. Jadi kalau kalian lakukan apapun yang sekarang ini, itu nggak akan kita gunakan nantinya di game. Cuman ini hanya untuk ajang mengetes ataupun memantapkan kalian udah paham nggak menggunakan user interface dan mampu menggunakan basic sprites di Unity. Lalu nanti ketika sudah jadi, silakan kalian share screenshotnya di forum Moodle. Oke, kalau misalnya saya sendiri ya, nah sekalian belajar ya. Oke, saya akan membuat suatu platformer yang namanya mengantar game bus, yang mengantar siswa lah ibaratnya ya. Gimana caranya? Misalnya kita tambahin dulu suatu lantai kita pakai objek sprite aja, square. Kita bagian move, kenapa? Buat aja lantai nggak apa-apa. Kita kasih penamaan aja. Gunakan nih, kita pakai ini aja, rectangle biar lebih cepat. Oke, kita kasih warna di sini, kita pakai di inspektor, kita kasih hitam. Biasanya lantai untuk aspal itu hitam. Lalu kita kasih background, kita bisa duplicate dengan cara Ctrl+D. Nah, seperti ini. Itu Ctrl+D ya. Kita kasih background, warnanya misalnya biru aja. Ini ibaratnya siang hari. Nah, gitu. Lalu kasih background atas kita buat agak kuning, biasanya kayak warna senja misalnya. Nih bentuk hasilnya sementara ya. Sekarang kita mau ngapain? Misalnya kita tambahin objek mobilnya, bus. Gimana caranya? Kita tambahin objek baru. Saya butuh sprite lagi. Ini sekreatif kalian ya. Saya butuh body mobilnya dulu ya. Duplicate lagi. Ini buntut depannya. Oke, udah cukup. Nanti kelamaan. Nah, berikutnya kita bisa warnain lagi. Warnanya biasanya bus sekolah itu warna kuning. Nah, selain kalian bisa pilih sini, kalian juga bisa gunakan fill color pick seperti ini. Nah, kita tambahin sekarang bannya. Gimana cara nambahinnya? Kita butuh objek yang lain yang namanya circle. Kita gunakan move tool. Nah, kalau kejadiannya seperti ini kan nggak kelihatan ya karena dia berada di belakang. Kalian bisa gunakan ordered layer. Kita buat 2 misalnya, dia akan muncul ke depan. Nah, tinggal kasih warna, kita kasih warnanya agak seperti itu. Oke, tinggal di duplicate. Kita duplicate, duplicate gunakan move tool aja. Duplicate lagi, gunakan move tool seperti itu. Lalu kita kasih kecil-kecil di sini, duplicate. Lalu kita buat scale aja ya, kita gabungin ini. Mana? Oke, kita ulang ya. Kita duplicate, lalu kita kecilin. Nah, kita kasih warnanya putih. Oke, lalu lanjut ke duplicate lagi, kasih depan nih, duplicate lagi. Good. Sekarang kita tambahin jendela dari setiap mobil. Kita tambahin square lagi. Sprite kita pakai square. Oke, kita gunakan move tool. Duplicate lagi. Nah, jadi oke, jadi untuk busnya. Nah, ini kalian silakan screenshot gunakan snipping tool, lalu silakan screenshot hasil game kalian.
Lalu itu kalian post di mana? Ini di Moodle. Ke bagian ini break a written platformer. Silakan kalian add new topic. Saya buat new topic ya. Make a written platformer. Nah, ini hasil gambar saya. Sorry, mana sih tadi? Nih, kita copy dulu ya. Copy. Ini sudah di copy, tinggal dimasukin ke sini. Nah, silakan di save post to form. Nah, ini silakan kalian buka dan kalian reply dengan gambar kalian. Oke, kalau kalian merasa kalian bagus nih, silakan kalian kasih komen juga. Oke, itu aja untuk materi kali ini. Kita akan lanjut ke video yang berikutnya.